Salam jumpa dengan saya kembali dalam mata pelajaran IPS. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang akomodasi. Tampak pada di depan kalian gambar-gambar tentang akomodasi. Pada kali ini kita akan bahas bersama apa itu akomodasi, kapan akomodasi itu terjadi, dan apa saja bentuk-bentuk akomodasi yang ada di masyarakat. Baiklah, pertama-tama mari kita lihat apa itu akomodasi. Akomodasi adalah upaya manusia untuk meredakan pertentangan atau upaya mencapai kestabilan atau cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Akomodasi ada pada kondisi sebelum konflik dan sesudah konflik. Contoh-contoh akomodasi: toleransi, koersi, kompromi, stalemate, mediasi, arbitrasi, rekonsiliasi, dan adjudikasi. Perhatikan gambar di depan Anda. Dua orang bercengkerama berbeda agama saling menunjukkan kitab suci, dan di samping kanan seorang suster dan seorang wanita muslim berjilbab sedang menyalakan lilin, seakan-akan mereka bersama ada dalam suatu situasi dan mereka tidak menjelekkan satu dengan yang lain. Contoh-contoh ini kita sebut dengan toleransi. Toleransi adalah kesadaran ada perbedaan di antara dua pihak atau lebih, tetapi masing-masing pihak menghargai perbedaan yang ada. Intinya adalah saling menghormati satu dengan yang lain walaupun ada perbedaan. Perhatikan gambar lagi. Di samping kiri seorang ditekan dengan suatu permasalahan, dan di sebelah kanan juga bagaimana dia harus menerima keadaan dan dari kekalahan dalam argumentasi. Nah, sifat yang mendesak penuh dengan tekanan ini kita sebut dengan koersi. Apa itu koersi? Koersi adalah upaya menyelesaikan pertentangan antara kedua belah pihak dengan cara paksaan atau memaksa kedua pihak menerima keadaan atau memilih sanksi yang lebih berat. Perhatikan gambar lagi. Di samping kiri bersalaman, di samping kanan bersalaman. Nah, ada suatu permasalahan yang terjadi di antara mereka yang kemudian diselesaikan dengan saling meminta maaf. Nah, ini cocok dengan bentuk akomodasi, yaitu kompromi, yaitu upaya menyelesaikan pertentangan antara dua pihak atau lebih, namun disadari bahwa kekuatan keduanya seimbang, atau masing-masing pihak menyadari ada kebenaran dan ada kesalahan sehingga mereka menyelesaikan dengan cara damai atau minta maaf. Perhatikan gambar, begitu lesunya, begitu sakitnya penderitaan yang dialami oleh wanita ini, atau dua pemimpin negara dari Korea Utara dan Amerika Serikat beradu politik melalui papan catur. Ilustrasi di atas, ilustrasi di depan kalian ini disebut dengan stalemate. Apa itu stalemate? Stalemate adalah upaya menyelesaikan pertentangan dua pihak atau lebih di mana masing-masing tidak mau mengalah dan membiarkan permasalahan tetap terjadi secara berlarut-larut. Perhatikan lagi, ini biasa terjadi di dalam suatu kelompok organisasi atau partai politik atau di dalam kantor. Nah, adanya orang ketiga di dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi ini kita kenal dengan nama mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi adalah upaya menyelesaikan pertentangan antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan orang lain atau pihak ketiga yang sama kedudukannya. Ingat, sama kedudukannya.
untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Perhatikan gambar. Seorang anak dengan orang tuanya menghadap guru, atau seorang yang berbeda pandangan menemui ustadz untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Di sini ada upaya-upaya menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi. Maka di dalam akomodasi situasi semacam itu kita kenal dengan arbitrasi, yaitu upaya menyelesaikan pertentangan di antara dua pihak atau lebih dengan meminta bantuan pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara keduanya. Lihat lagi, dari depan kalian tampak Pak Jokowi dengan Pak Prabowo saling bersalaman. Nah, dua pimpinan besar kandidat presiden yang saling bersalaman ini bisa mewakili kelompok-kelompok pendukungnya supaya tidak terjadi bentrokan. Atau Ibu Menteri Luar Negeri yang mengingatkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, mencoba untuk menjadi penengah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut kita kenal dengan rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Yaitu upaya menyelesaikan masalah antara dua pihak atau lebih, di mana upaya penyelesaian datangnya dari pihak ketiga di luar pihak yang bersengketa. Perhatikan gambar, tidak asing lagi kita melihat ada pengadilan. Pengadilan, orang yang mencari keadilan di keadilan hukum ini menjadi penting di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang berat. Nah, upaya penyelesaian konflik dengan memasukkan masalah di pengadilan itu disebut dengan adjudikasi, atau upaya menyelesaikan pertentangan di antara dua pihak atau lebih melalui pengadilan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kalian tentang materi akomodasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.